وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد مدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya muliakan yang saya hormati Bapak RT RW Kelurahan Maliaro beserta pemuda-pemudi RT 16 RW 05. Alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati dari Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kamil ada yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nah, kitab ini membahas tentang tasawuf falsafah. Adapun Lisanul Kamil yang menjadi tema di Maulid saat ini yang kita hadiri itu kitab karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ada dua kitab terkenal berjudul Insanul Kamil, yang satunya tanpa alif lam, Insanun Kamilun, yang artinya manusia yang sempurna. Insanun Kamilun. Kalau judulnya tanpa alif lam, Insanun Kamilun, yaitu artinya manusia yang sempurna, itu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, yang tidak lain masih daripada keturunan daripada Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Adapun yang judulnya pakai alif lam, Al-Insan Al-Kamil, Sayyiduna Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Di sini yang dimaksud manusia sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya selain Nabi Muhammad tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang paling sempurna itu sebenarnya makna di dalam firman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Itu sebenarnya yang paling berhak menyandang gelar manusia yang paling terbaik bentuknya adalah Nabi Muhammad. Manusia yang paling baik akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Hanya ini kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berjudul Al-Insanul Kamil, membahas syama'il, sifat-sifatnya Rasul SAW, baik secara fisik maupun akhlak. Kami sudah membaca kitab tersebut kepada guru kami yang belajar langsung kepada penyusun kitab yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Profesor Dr.
Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasibi. Kitab ini selalu membawa tema Kamalu akli Nabi atau kamalu qalbin Nabi atau kamalu nasabin Nabi dan seterusnya. Yang artinya adalah kesempurnaan. Kamal artinya kesempurnaan. Di awal kitab tersebut membahas kamalu nasabihi asy-syarif. Artinya kesempurnaan nasab Nabi. Nasab Nabi itu maknanya sempurna, artinya tidak ada satupun dari leluhur Nabi Muhammad yang mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala atau orang-orang musyrik. Seluruh garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam, keseluruhannya adalah orang-orang yang Islam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul. Sehingga dikatakan di dalam satu kitab ditulis oleh Syekh Mullah Ali Qori, di situ dinyatakan judul dari kitabnya itu Al-Mawlidur Rawi fi Maulidin Nabi wa Nasabihi Thahir, yang artinya kitab yang membahas tentang hari lahirnya Nabi Muhammad dan nasabihi Thahir, dan nasabnya beliau adalah suci. Arti suci, tidak ada yang kafir, yang musyrik dari leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus kita yakini terlebih dahulu bahwa tuduhan-tuduhan yang menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka hal itu harus ditolak karena ini bertentangan dengan sabda-sabda Rasul SAW. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Asy-Syu'ara dengan jelas Allah Ta'ala katakan wa taqallubaka fis sajidin, engkau berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang yang sujud. Orang-orang yang sujud diartikan apa? Sholat. Jadi di dalam ilmu balaghah ada yang disebut dzikru juz'in wa iradatul kull. Dalam ilmu balaghah di satu bab namanya majaz mursal. Di situ dinyatakan disebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Artinya apa? Disebut sujud tapi maknanya sholat. Bukan hanya sujud, tapi ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Memang cara sholatnya orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda caranya. Ada yang berdiri saja tanpa ruku, tanpa sujud. Ada yang ruku tanpa sujud. Ada yang sujud tanpa berdiri, tanpa ruku. Nanti dalam syariat Islam, cara-cara sholat para nabi sebelumnya itu dihimpun di dalam sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Abbas mengatakan makna wa taqallubaka fis sajidin artinya min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, yaitu saya dipindahkan dari sulbi satu ke sulbi lain, mulai dari Nabi Adam sampai saya terlahir ke dunia ini, keseluruhannya itu adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud kepada berhala-berhala. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa nasab Nabi itu suci. Bahkan di dalam hadis kami dapati di dalam riwayat Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, di situ ada sabda Nabi. Nabi mengatakan dengan sangat jelas, kharajtu min nikah, saya terlahir dari pernikahan. Walam akhruj min sifah, saya tidak terlahir dari perzinahan. Maknanya nikah dalam satu keterangan dinamakan nikahul Islam, nikah secara Islam. Karena nikah tidak sah artinya nikah yang dilakukan tanpa ijab qabul secara Islam. Maka Nabi tegaskan di sini, saya lahir dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dan pernikahan yang sah ini berlangsung dari Nabi Adam sampai saya terlahir, kata Nabi Muhammad SAW. Walam yusibni
min syifahil jahiliyati syai'un, dan tidak ada sedikit pun daripada leluhur saya yang melakukan perzinahan. Seluruhnya mereka menikah secara sah, secara hukum Allah. Itu keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, dikutip oleh Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lam azal munqal min aslabi tahirin ila arhami tahirat." Senantiasa saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi para lelaki yang suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Maka ini sangat jelas sekali bahwa nasab Nabi adalah nasab yang paling sempurna dan paling suci dari seluruh manusia yang ada. Al-Imam Fakhrul Ar-Razi menegaskan di dalam tafsirnya, walam yakun ahadun min aba'i an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musyrika. Tidak ada satupun dari leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyrika, yang melakukan kesyirikan. Semuanya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat para nabi dahulu. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini yang pertama yang ada dalam kitab Al-Insanul Kamil, bahwa kamalu toharati nasabihi asy-syarif, kesempurnaan kesucian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di situ dinyatakan kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi, bahwa Nabi SAW memiliki kesempurnaan secara fisik dan juga memiliki keindahan di dalam fisiknya. Di situ dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Rasul SAW, karena Rasul SAW ahsanan nas khalqa wa khuluqa, perkataan sahabat-sahabat Nabi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah fisik dan akhlaknya. Al-Imam Busiri mengubah syair menyatakan, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban barikun nasam munazzawan syarifin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim. Sungguh telah sempurna fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Nabi sebagai kekasihnya. Nabi Muhammad SAW disucikan dari segala tandingan di dalam keindahannya. Dan sungguh Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Fawalladhi tamma ma'nahu wa suratu summa astafahu habiban barikun nasam munazzawan syarif fi ma'asinihi fa jawharul husn fi ghairi munqasim. Seluruh keindahan ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat bernama Hasan bin Thabit menyatakan, wa minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidun nisabu khuliqta mubarakan min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada lagi mata yang memandang seorang manusia yang lebih indah seperti Nabi Muhammad. Dan tidak ada lagi wanita-wanita melahirkan anak yang lebih indah seperti Nabi Muhammad. Seakan-akan engkau diciptakan atas kehendak engkau sendiri. Artinya begitu sempurna fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Hasan bin Thabit menyatakan Nabi itu diciptakan atas keinginan Nabi sendiri. Semuanya beliau memilih anggota tubuh yang terbaik. Nabi Yusuf dinyatakan di dalam hadis dalam tafsir Jalalain, u'tiya Yusuf nisbal jamal wa u'titu kullal jamal. Diberikan Nabi Yusuf setengah keindahan dan saya diberikan oleh Allah seluruh keindahan. Falamma ra'ainahu akbarnahu.
wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Itu wanita-wanita memandang Nabi Yusuf, mereka takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf dan tidak sadar mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Dan mereka mengatakan Maha sempurna Allah, bahwa ini adalah malaikat bukan manusia, karena begitu sempurnanya ketampanan Nabi Yusuf. Illa malakun karim, kata mereka. Ini bukan manusia tapi ini malaikat, kata wanita-wanita yang memandang Nabi Yusuf. Tapi dibantah oleh istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, karena kita ketahui Nabi diberikan seluruh keindahan, Nabi Yusuf hanya diberikan separuh keindahan. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, walau niswatu Yusufa la ra'ayna jamalahu la atharna kati al-qulub al-aini. Seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf melihat ketampanan dan keindahan Nabi Muhammad SAW yang mereka potong bukan hati jari mereka, tapi juga mereka memotong hati-hati mereka. Karena begitu sempurnanya keindahan fisik dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberikan gelar beliau al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ini dari kesempurnaan fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang dibahas dalam kitab Al-Insanul Kamil adalah kamalul qalbi Muhammadi, bahwa kesempurnaan hati seluruh makhluk itu ada di dalam penciptaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak pernah berdusta. Allah sebutkan nama hatinya Nabi, disebutkan hati di ayat tersebut. Di situ yang dimaksudkan adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya Al-Kalbi menulis sebuah kitab yang membahas mukjizat organ tubuhnya Rasul. Semuanya itu disebutkan oleh Allah Ta'ala satu persatu di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dadanya Nabi, alam nashrah sadrak. Allah sebutkan matanya Nabi, Allah sebutkan hatinya Nabi di dalam Al-Quran. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Allah sebutkan lisannya Nabi, yassarnahu bilisanik, kami mudahkan Al-Quran dengan lisanmu. Allah sebutkan punggungnya Nabi, ya, semua anggota tubuh Nabi disebutkan satu persatu di dalam Al-Quran. Dan di antara organ tubuh terbaik Nabi adalah qalbun, yaitu hati. Karena disitulah tempat di mana Allah memandang hambanya, di qalbun. Yang Allah lihat kita selama ini bukan fisik kita, tapi yang Allah lihat selama ini kepada kita itu adalah qalbu kita, hati kita. Dan qalbu yang paling terbaik adalah qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh, sehingga dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa al-qalbu malik wal a'dha junuduh. Hati itu adalah raja dan anggota tubuh adalah pasukan. Maka di mana hati memerintahkan, seluruh pasukannya akan ikut, karena yang menjadi raja adalah hati. Dalam hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging, jika dia baik maka seluruh tubuh baik. Namun jika segumpal daging itu buruk, seluruh tubuh kalian buruk. Apa itu segumpal daging yang ada di tubuh kalian? Qalb, kata Nabi, yaitu hati. Dalam doa Nabi sering menyatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bahkan doa untuk cebok itu juga doa untuk meminta hati ini suci. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hafsil farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari kekejian. Kenapa yang difokuskan dalam doa-doanya Nabi Muhammad adalah hati? Karena hati adalah raja. Hati yang mengatur kita. Nah, secara fisik kelihatan baik, tapi dalam hatinya kotor, itu kalau meninggal suul khotimah.
Orang yang hatinya kotor, ada sombong di situ, ada ria, ada ujub, ada hasad, iri hati, ada dengki, ada bugud. Semuanya ini dosa-dosa hati. Jika kita meninggal membawa dosa-dosa hati ini, maka dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, alaika bitaqwallah fi sirril aqlam in qalbaka min ar-rizqi wal ghadab. Kalian harus bertakwa Allah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, dan suci hatimu daripada kotoran. Kalau meninggal membawa kotoran hati, maka tidak selamat. Karena lawan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang selamat di hari kiamat adalah orang yang meninggal membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hati mana tidak bermanfaat, harta, anak turunan, jabatan, semuanya tidak bermanfaat di hari kiamat. Tapi yang selamat, yang bisa memberikan manfaat, orang yang meninggal membawa hati yang salim, hati yang selamat. Maka hati yang paling terbaik adalah hati Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad manusia yang terbaik. Dikatakan hati Nabi dibelah oleh malaikat, itu bukan mengeluarkan kotoran hati, karena hati Nabi itu sudah bersih dan sudah suci. Tapi malaikat mengeluarkan Nabi untuk memberikan kesucian hati Nabi yang sudah suci bertambah suci. Ma'afran amla min qalbihi adab walakinna zadu Quran ala tuhur. Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Nabi karena ada kotoran, tapi malaikat mengeluarkan hati Nabi tersebut menambah kesucian hati Nabi bertambah suci. Al-Imam Al-Qastalani yang mengarang kitab Al-Mawad Al-Ladiyah mengatakan ada makna lain, yaitu hati Nabi dikeluarkan untuk dihilangkan kasih sayang terlalu luas sampai kebagian kepada iblis dan syaitan. Maka ini dicabut malaikat atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi diutus disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus dirimu kecuali sebagai pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Nah, alam semesta termasuk juga iblis di dalamnya, termasuk juga syaitan di dalamnya. Rahmatnya Nabi begitu luas sampai kebagian kepada iblis dan syaitan. Nah, itu yang dicabut oleh malaikat. Maka sebab dikeluarkan hati Nabi, kemudian dicabut rahmatnya Nabi yang terlalu luas, yang nanti kebagian kepada iblis dan syaitan. Nah, ini Kamalul qalbi Muhammadi, kesempurnaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Yang keempat yang dibahas dalam kitab Insanul Kamil, Kamalul Aql, kesempurnaan akal. Jadi para nabi itu diberikan kecerdasan di atas rata-rata. Wa arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi dengan sifat fatona, cerdas, bisidqi, jujur, wa tabligh, menyampaikan, wal amanah. Nah, akalnya nabi paling cerdas di antara seluruh para nabi, dan akalnya para nabi lebih cerdas dari seluruh manusia yang biasa. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW di usia yang sangat singkat, masih muda 35 tahun, sudah bisa memecahkan masalah dan menghilangkan konflik antar suku. Ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, semua kepala suku berharap untuk mengangkat Hajar Aswad dan dimasukkan ke tempatnya. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Beliau bentangkan selendangnya, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah, dan masing-masing kepala suku diperintahkan membawa batu tersebut. Nanti posisinya sudah di hadapan tempat peletakan batu Hajar Aswad, Nabi yang mengangkat dan memasukkan ke dalam tempat Hajar Aswad. Maka hilanglah daripada pertengkaran dan konflik sebab kecerdasan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu kamalu wassumu as-syari'ah al-islamiyah, kesempurnaan syariat Islam. Nabi membawa syariat yang paling sempurna, membahas 4 hukum: ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah. Masalah ibadah, masalah muamalah, pernikahan, dan juga hukum pidana, hukum perdata. Itu semuanya ada dalam hukum Islam. Dan hukum Islam ini kenapa ada khilaf di kalangan para a'immah? Kita kenal dengan imam 4 mazhab dengan mazhabnya.
Ada Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ada juga Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ada Imam Syafi'i yang lahir tahun 140 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Mereka memiliki mazhab fikih yang diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ada perbedaan hukum di situ adalah keluasan hukum bagi umat, karena agama Islam hukumnya itu di setiap tempat dan keadaan. Maka dikatakan al-Islamu sholih fi kulli zaman wa makan. Agama Islam itu selalu cocok di setiap zaman dan di setiap tempat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Inna dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam selalu mengajarkan tawassul. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Neracanya adalah moderat tawassul. Nama Islam saja antara istislam dan salam di tengah-tengah. Kalau salam terlalu singkat, istislam terlalu panjang. Islamnya itu tengah-tengah. Nama Islam posisinya di tengah. Bainal tafriq wa ifrat atau bainal ifrat wa tafriq. Sehingga hukumnya itu selalu cocok dan menjadi solusi di setiap zaman dan di setiap tempat. Nah, ini 5 kesempurnaan yang disebutkan di dalam Kitab Amin yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisik beliau, akhlak beliau, akal beliau, hati beliau, dan syariat beliau yang beliau bawa, kesemuanya sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita al-khusyuk, istiqamah, mahabbah, wa ta'zim atas hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan acara-acara semacam ini bukan seremonial semata, tapi kita buat agar di bulan ini kita lebih dekat dan mengenal Nabi Muhammad, sehingga tidak sia-sia kita bercapek-capek melakukan acara-acara tapi tidak memberikan manfaat. Sayang bagi jamaah, sayang bagi saya juga. Waktu sudah saya berikan, jamaah juga sudah hadir, sehingga kasihan, menyesal nanti. Kita harus ingat bahwa kita tidak hidup selama-lamanya di dunia. Nanti kita tinggalkan di dunia yang fana ini. Di saat itu yang kita punya harapan yang bisa menolong kita, Nabi Muhammad. Anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirat idza madallat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaa'un wala lawhun wala qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim nuril anwar wa sirril asrar wa qiyatul adiyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar wa afdalih. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكل أساد وبدائها ولا يسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكل أساد وبدائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نقي قلوبنا عن تعلق بمجنون واجعلنا من قوم تحبهم ويحبون. سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع منا ولا منا شيئا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.